Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rian. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada siang hari ini saya akan memaparkan hasil seminar saya yang berjudul Analisis Kinerja Perusahaan dengan menggunakan metode Belen atau Scorecard dengan studi kasus di PT Bank Eka Dharma, Kecamatan Kaudanan, Kabupaten Magetan. Pada latar belakang, pengukuran kinerja merupakan hal yang penting harus dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk melihat kinerja perusahaan, khususnya perbankan, yang selama ini sudah berjalan, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kinerja. Seperti yang kita ketahui, selama ini pengukuran kinerja yang digunakan adalah pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan dan kurangnya memperhatikan aspek kinerja dari segi non-keuangan. Sedangkan pengukuran kinerja yang diukur dari aspek keuangan belum mampu mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang dirancang oleh Kaplan dan Norton, yaitu Balance Scorecard. Pada rumusan masalah yang saya ambil, bagaimana kinerja PT PPR Eka Dharma bila diukur dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja PT PPR Eka Dharma apabila diukur dengan metode Balance Scorecard yang dilihat dari 4 perspektif. Yang ke-1 keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Manfaat penelitiannya yang pertama, dapat memberikan pemahaman yang berguna bagi penulis untuk memahami teori-teori mengenai pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard yang telah dipelajari serta dapat menambah wawasan yang lebih luas bagi penulis. Yang kedua, dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat berguna bagi PT PPR Eka Dharma dalam menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan metode Balance Scorecard. Yang ketiga, dapat menambah bacaan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Fakultas Ekonomi, dan penelitian-penelitian selanjutnya tentang Balance Scorecard. Pada penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Trida Retnawati pada tahun 2005 dengan judul Balance Scorecard sebagai pengukur kinerja perusahaan di PT PPRS Bumi Rinjani Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebagai perusahaan dalam 4 perspektif Balance Scorecard. Dalam mengukur kinerja PTRS Bumi Rinjani Batu secara komprehensif selama 3 tahun, hasil ini bahwa kinerja keuangan PT PPRS Bumi Rinjani Batu cukup baik karena beberapa rasio menunjukkan adanya peningkatan. Di samping itu, kinerja dari perspektif non-keuangan dalam keadaan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perspektif pelanggan yang sudah memenuhi target perusahaan dari tahun ke tahun, yakni adanya peningkatan yang signifikan pada tolak ukur. Perspektif proses bisnis internasional dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga dapat dilihat dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan yang terlebih dengan presentasi hasil 50% dan bahkan melebihi 50%. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai berapa jauh pelanggan terpuaskan, hasil kegiatan dibanding dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Manfaat pengukuran kinerja ada 5. Yang ke-1, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat,
membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi penghargaan, reward, atau perilaku yang diharapkan tersebut. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR yaitu hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Menurut Anthony et al. Dalam Rangkuti tahun 2011 halaman 204, balance scorecard adalah ukuran dalam sistem manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Charles H. Brandon et al. Dalam Rangkuti tahun 2011 halaman 204, balance scorecard adalah pendekatan sistem untuk mengorganisasikan ukuran kerja ke dalam kerangka yang terintegrasi dan mudah dipahami berdasarkan perspektif berbeda yang menatap sasaran perusahaan. Aspek-aspek yang diukur dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu pertumbuhan, bertahan, dan menuai. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu perspektif ini merupakan indikator utama. Jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Yang ketiga, perspektif proses bisnis, yaitu analisis proses scorecard. Dalam perspektif ini menunjukkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Keunggulan balance scorecard: memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Personel perlu menempuh langkah-langkah strategis dalam hal permodalan yang memperlakukan langkah besar dan berpanjang jangka. Yaitu selanjutnya, menghasilkan program kinerja yang menyeluruh. Sistem balance scorecard merumuskan sasaran strategi melalui keempat perspektif. Yang terakhir, menghasilkan bisnis plan yang terintegrasi. Dalam menentukan tujuan dan ukuran yang berkaitan dengan kemampuan karyawan, ada 3 hal yang dipertimbangkan pada penelitian. Yang ke-1, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan adalah suatu ukuran hasil dampak keseluruhan usaha meningkatkan moral dan keahlian karyawan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, presentasi pelatihan karyawan yang terampil. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola manajemen, sehingga karyawan terus dapat berkembang dan terampil di masing-masing unit kerja. Yang ketiga, kepuasan karyawan. Kepuasan kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat penting oleh sebagian besar perusahaan, dan hasil ini merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas dan daya tangkap mutu dan layanan pelanggan. Pada metode penelitian ini
Tempat BPR Eka Dharma, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Populasi seluruh karyawan BPR Eka Dharma, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Waktu 2019. Sampel sebagai karyawan dan nasabah BPR Eka Dharma, dan metode sampel random sampling. Teknik pengambilan data primer yaitu kuesioner. Teknik pengolahan data kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.